Ya, selamat pagi rekan-rekan semua, para peserta perkuliahan pengantar ilmu kebumian. Kali ini kembali bertemu dengan saya, Muhammad Rizky Septiandi, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang Introduction to Earth Science. Jadi nanti akan dibagi menjadi 5 part. Nah, untuk part yang pertama kita akan berfokus terhadap apa sih yang dimaksud dengan ilmu kebumian. Jadi secara umum Earth Science itu adalah bagaimana menggabungkan dari beberapa ilmu untuk memahami. Yang pertama adalah bumi, yang kedua yaitu tetangga-tetangga bumi yang ada di tata surya. Nah, jadi ilmu bumi itu sendiri terdiri dari setidaknya ada 4. Yang pertama ada geologi sebagai ilmu yang mempelajari bumi. Kemudian juga ada oceanografi sebagai ilmu yang mempelajari tentang samudra. Kemudian ada meteorologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang atmosfer dan bagaimana proses keterbentukan dari cuaca. Dan yang terakhir ada astronomi yang mempelajari tentang tata surya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana komposisi dari atau keterbentukan dari bumi itu sendiri. Jadi para peneliti berpendapat bahwa bumi dan beberapa planet ini terbentuk secara bersamaan. Nah, inilah yang nantinya dikenal dengan hipotesis yang disebut sebagai hipotesis nebula. Nah, hipotesis nebula ini jadi tata surya ini berevolusi dari enormous rotating atau benda yang berotasi yang ataupun apa ya semacam bola panas gitu ya, bola udara di sini yang dikenal sebagai solar nebula. Nah, setidaknya ada 5 proses ya di dalam nebular hipotesis. Yang pertama adalah nebula ini berasal dari hidrogen dan helium. Kemudian pada 5 miliar tahun yang lalu, nebula ini baru terbentuk. Jadi asumsi awalnya itu nebula ini adalah datar, flat, kemudian berbentuk disk gitu kan, cakram gitu, dengan adanya protosan di tengah-tengahnya. Jadi kita menganggap bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan protosan itu pas 5 miliar tahun yang lalu itu posisinya memang sudah ada di tengah. Kemudian planet-planet dalam atau kita sebut sebagai planet inner di sini ini terbentuk dari metal dan beberapa batuan yang ramsey, dan beberapa planet-planet luar ini terbentuk dari beberapa fragmen dengan persentase dari komposisinya dominannya adalah es. Kalau kita ilustrasikan seperti ini tadi prosesnya, bagaimana awalnya ini adalah kabut panas, kemudian berotasi, di mana inilah yang kita sebut sebagai protosan. Kemudian ini semakin berputar, makin menyebarkan energi, sehingga terbentuk terlebih dahulu adalah yang planet-planet yang inner dengan komposisinya jauh lebih padat dibandingkan planet-planet yang outer. Dan inilah posisi atau komposisi tata surya pada saat ini. Nah, kemudian kita coba mempelajari bagaimana sih dari lapisan yang ada di bumi. Nah, lapisan di bumi setidaknya
bumi ini terbentuk dari peluruhan radioaktif dan beberapa komponen panas dari pergerakan yang sangat cepat yang menyebabkan peningkatan temperatur. Jadi kalau teman-teman bayangkan bahwa bumi di awal itu bukan bumi yang saat ini kita tempati, tapi bumi ini masih berada dalam temperatur yang cukup tinggi. Nah, beberapa batuan yang ringan ini yang menjadi komposisi awal di bagian yang mengapung di antara permukaan. Dan beberapa material gas seperti material gas CO2 inilah yang menjadi cikal bakal dari atmosfer yang kita kenal saat ini. Oke, saatnya kuis. Nanti kuis akan ada di platform MOOC ataupun platform emas 2. Nanti silakan saja mengikuti kuis sesuai dengan arahan yang ada di dalam MOOC ataupun emas. Untuk materi 1.1 ini sampai di sini. Nanti kita akan bertemu di chapter selanjutnya di materi 1.2. Terima kasih.